Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk atasi indikator suhu di Vario 125 yang nyala merah masku ya. Ini tadi sempat nyala ya, kita cek ya, dan bener aja. Langsung aja kita cek pada bagian air radiatornya, pada tandonnya ini ya masku ya, habis juga ya. Dan ini kita cek juga langsung ya pada bagian radiatornya juga, kali aja di bagian radiatornya juga ini air radiatornya habis ya. Tapi sebelum kalian cek juga pada bagian radiator, kalian cek juga pada bagian T bypassnya seperti ini ya masku ya. Kali aja kalian menemukan bercak-bercak warna hijau pada bagian T bypass ini. Ini kita takutnya ya, kalau ada bercak-bercak seperti ini kita takutnya T bypassnya ini bocor ya, yang mengakibatkan air radiatornya itu habis atau keluar dari T bypassnya ini. Untuk pada bagian water pump, saya cek untuk bagian water pumpnya aman ya masku ya. Terus pada bagian leher depan knalpot juga nggak ada indikasi kalau ada rembesan warna hijau, yang menandakan kalau water pumpnya aman masku ya. Dan ini ada indikasi ya untuk T bypassnya ini agak bocor, tapi kita cek aja dulu ya, kita lakukan pengetesan aja, kali aja cuma telat penambahan air radiator. Untuk ngelepas covernya ini ada tiga buah baut ukuran 8 ya. Kalian bisa menggunakan kunci D8 untuk ngelepasnya ya masku ya. Terus untuk pada bagian tutup radiatornya tinggal kalian puter aja seperti ini masku ya. Sangat mudah sekali masku ya. Nah seperti ini, langsung aja kita cek pada bagian dalemannya. Nah seperti ini. Nah ini bener aja ya, di dalam radiator air radiatornya sangat berkurang banyak ya. Ini adalah salah satu penyebab indikator suhu di motor Vario kalian yang nyala merah. Nah mas, kalau udah seperti ini harus gimana mas ya? Seperti biasa ya, kita akan lakukan unbar atau analisa bareng ya, dan memberikan solusi bagi kalian yang memiliki trouble atau kendala seperti ini masku. Nah seperti biasa ya, kita bersihkan dulu ya. Untuk radiatornya ini kita semprot pakai angin kompresor saja sudah cukup ya masku ya. Terus kalau kalian mau ngetap air radiator ya, bisa kalian lewat pembuangan radiatornya, atau bisa juga ya kalian lewat pada bagian silinder bloknya. Di bawah silinder blok itu ada satu buah baut 10, itu bisa juga buat ngetap ya. Tapi kalau saya sendiri ya pribadi lebih suka ngetapnya lewat radiator ya, lebih simple, lebih mudah, dan nggak ribet sama sekali masku ya. Tapi ya tergantung selera kalian ya, kalau kalian mau ngetap lewat radiatornya juga bisa, terus ngetap lewat silinder blok juga bisa, itu terserah kalian ya masku ya. Itu ambil enaknya aja di mana masku ya. Nah langsung ya kita coba buka dulu ya. Ini sangat mudah kok masku ya, nggak terlalu keras juga soalnya. Meskipun udah lama nggak dibuka loh ya, ini tetap aja enak kok masku. Terus untuk ngencenginnya juga nggak perlu terlalu rapat juga, soalnya takutnya kalau terlalu rapat nanti putus ya masku ya. Nah ini kita cek juga kondisi air radiatornya masku ya. Air radiatornya bagus juga, nggak ada indikasi bercampur dengan oli ya. Bercampur dengan oli mesin itu aman ya masku ya berarti. Nah ini mohon maaf juga ya, untuk nampan yang kita gunakan juga kotor, mohon maaf ya, belum saya bersihkan. Tadi habis ngebersihin CVT juga. Nah ini kita tutup kembali, penutup pembuangan air radiatornya. Langsung aja kita langsung melakukan pengisian air radiator ya, habis ini masku ya. Tapi kita lap-lap dulu ya, biar nggak jembret semuanya masku ya, biar tempat kerjanya itu selalu bersih. Nah oke,
habis ini langsung kita lakukan penambahan pada radiatornya Bosku ya, dengan menggunakan coolant yang standar saja. Kalau kalian memiliki ya dana lebih ya bisa kalian gunakan yang bermerek itu juga bisa Bosku. Tapi kalau saya sendiri sih lebih suka yang standar aja ya, soalnya kan ini juga motor standar, enggak bor apan Bosku ya. Kalau semisal ini udah bor apan saya kasih lebih bagus ya enggak masalah Bosku ya, malah bagus juga. Nah, untuk masa pakai radiator Mas ini berapa ya, di video saya sebelumnya juga udah sering sharing juga ya. Untuk masa pakai air radiator itu di 24.000 km atau 1 tahun ya Bosku ya. Kalau lebih dari itu ya kemungkinan besar fungsi dari air radiator itu akan menurun. Jadi bisa juga penyebab habis itu dari fungsi air radiator yang menurun juga Bosku ya. Toh oli juga ada masa pakainya ya, apalagi air radiator ya Bosku ya. Kita logikakannya seperti itu. Oli mesin kan 2000 km, kalau lebih dari 2000 ya memang akan berkurang. Nah, di air radiator ini masa pakainya di 24.000 km atau 1 tahun pemakaian Bosku ya. Nah, ini udah full ya. Terus habis ini kita coba isi di tandon air radiatornya juga, dan habis ini langsung aja kita hidupin dan kita cek juga sirkulasi air radiatornya. Air radiatornya ini bersirkulasi dengan bagus atau tidak, nanti kita akan coba cek bersama-sama ya Bosku ya. Dan bagi kalian ya, untuk yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Nah, untuk ngisi di tandon air radiatornya itu harus pada bagian upper ya Bosku ya, jangan terlalu banyak atau jangan terlalu lebih ya Bosku ya. Takutnya nanti kalau di standar samping air radiatornya akan keluar Bosku ya. Nah, ini kondisinya udah dihidupin ya mesinnya, dan kita cek juga kondisi air radiatornya juga tenang ya, nggak ada indikasi gelembung udara keluar ataupun gejala-gejala aneh pada bagian radiatornya Bosku ya. Ini kemungkinan besar cuma telat penambahan air radiator saja yang menyebabkan indikator suhu di motor ini nyala merah Bosku ya. Untuk orang awam itu kebanyakan itu takut ya, soalnya apa ini merah-merah nyala di speedometer, ini apa nih ya. Sebenarnya di speedometer Vario 125 atau 150 yang baru ini itu ada 2 indikator yang berwarna merah Bosku ya, harus dapat diperhatikan ya. Kalau indikator satunya berwarna merah terus bentuknya kotak seperti aki ya, kalau kalian nggak pernah tahu namanya aki itu seperti apa, nah dicek aja di speedometer itu ada ya indikator yang warnanya merah terus nyalanya itu warnanya kotak. Nah, itu sebenarnya adalah indikator aki ya. Jangan sampai salah membedakan indikator suhu dengan indikator aki, soalnya ada ya konsumen kita yang mengkomplain ya, Mas air radiatornya udah saya tambahin terus udah nggak berkurang juga, saya pakai kok indikator merahnya masih nyala. Nah, saya tanya kembali, indikator merah nyala ini warnanya apa Pak? Ya bener warna merah Mas, masa warna kuning ya? Terus bentuknya seperti apa Pak? Ini bentuknya kotak Mas. Nah, kalau kotak kan udah positif dari aki ya, bukan dari suhu ya Bosku. Jadi kalian harus bisa membedakan indikator suhu mana dan indikator aki mana ya Bosku ya. Kalau indikator suhu itu letaknya di samping kiri ya Bosku ya, kalau aki itu di samping kanan. Simpelnya seperti itu ya Bosku ya. Kalau indikator aki nyala itu pada saat di double awal itu biasanya nyala ya, itu trouble-nya di aki.
Kalau indikator suhu itu dipakai lama banget baru dianya keluar. Itu perbedaannya ya. Jadi harus kalian pahami dulu ya Masku ya. Ini udah beres semuanya ya Masku ya. Udah kita cek juga nggak ada rembesan pada bagian T bypass juga. Tinggal kita pasang covernya saja dan sudah beres Masku ya. Ini tinggal kita pasang bautnya satu. Terus baut covernya tadi juga udah kepasang juga. Terus di T bypassnya yang ada rembesan warna hijau tadi kita cek juga nggak keluar sama sekali ya. Ya bisa jadi ya karena telat air radiator saja, suhunya tinggi, jadi ada sedikit rembesan ya pada bagian T bypassnya tadi Masku ya. Oke Masku ya, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di next video selanjutnya.